Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Rizky Suhedrajat. Saya dari kelas 10 I2, nomor absen 10. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Lalu saya memilih tema yaitu Kerajaan Singosari. Sejarah Kerajaan Singosari. Berdirinya Kerajaan Singosari sendiri diawali dari sebuah desa yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi, tepatnya di hulu Sungai Brantas. Wilayah tersebut sekarang termasuk daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada abad 13, wilayah Kerajaan Singosari hanya sebuah desa kecil, tetapi kemudian lambat laun wilayah tersebut berubah semenjak ada seorang pemuda yang bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok tersebut berhasil menguasai desa tersebut dari kekuasaan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya tahun 1222 Masehi. Sebelum menjadi raja di Kerajaan Singosari, Ken Arok berkedudukan sebagai Akuwu atau bupati di Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang telah dibunuh olehnya. Pembunuhan tersebut dilakukan karena ia tertarik kepada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kemudian ia berkeinginan melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Kemudian Ken Arok menyerang Kediri sehingga kerajaan mengalami kekalahan. Lalu perebutan kekuasaan tersebut melalui beberapa proses. Awal mulanya datang pendeta dari Kediri yang meminta bantuan Ken Arok karena perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kertajaya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk mempropagandakan pendeta tersebut dan akhirnya terjadi pemberontakan terhadap kerajaan Kediri. Terjadilah peperangan besar yang terjadi antara pasukan Ken Arok dan Kertajaya. Semua pasukan dari kerajaan Kediri beserta Kertajaya dapat dibinasakan. Kemudian Ken Arok dinobatkan menjadi raja oleh rakyat Tumapel dan Kediri. Dari sini muncullah benih-benih berdirinya Kerajaan Singosari. Dari wilayah yang berhasil direbut tersebut, Ken Arok kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Kutaraja serta mengambil gelar raja yang sebagai Raja Sasang Aura Bumi. Kemudian nama Kerajaan Singosari baru muncul atau dinamakan semenjak tahun 1254 atau oleh cucunya yang bergelar Wisnuwardana. Singosari kemudian menguasai wilayah Jawa Timur di tahun 1222 hingga 1229 Masehi. Berdirinya Kerajaan Singosari memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya sendiri merupakan menantu dari Raja Kertanegara, dan Kertanegara adalah Raja Kerajaan Singosari terakhir yang meninggal dalam peperangan melawan pemberontak yang mengatasnamakan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang. Raden Wijaya secara resmi menjadi Raja Majapahit setelah berhasil mengalahkan rakyat Jayakatwang yang telah merebut Kerajaan Singosari. Raden Wijaya melakukan dengan bantuan tentara Mongol dari Cina yang awalnya datang ke Jawa untuk bertujuan menaklukkan Kerajaan Singosari yang ternyata sudah terlebih dahulu diruntuhkan oleh Jayakatwang. Lalu selanjutnya pada kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari, sumber sejarah mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari sama sekali tidak ada. Akan tetapi, berdasarkan analisis mengenai pusat Kerajaan Singosari yang berada di sekitar Sungai Brantas, dapat kita analisis bahwa ekonomi masyarakat mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dilakukan hasil bumi yang sangat melimpah sehingga Kertanegara melakukan perluasan wilayah terhadap tempat-tempat yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dengan analisis tersebut, sektor perdagangan juga menjadi sektor yang sangat vital dalam pengembangan perekonomian Kerajaan Singosari. Lalu untuk kehidupan sosial budaya Kerajaan Singosari. Dalam bidang sosial, pada kehidupan masyarakat Kerajaan Singosari mengalami pasang surut, yakni sejak zaman Ken Arok sampai Wisnuwardana. Pada masa Ken Arok, kehidupan sosial sangat terjamin. Hal ini ditandai dengan kemakmuran dan ketentraman kehidupan masyarakat Kerajaan Singosari. Selanjutnya pada masa Raja Anuspati, masyarakat Singosari kehidupannya mulai terabaikan karena raja lebih mementingkan hobinya yakni sabung ayam ketimbang mengurusi kemakmuran rakyatnya. Pada masa Wisnuwardana menjadi raja Kerajaan Singosari, keadaan sosial masyarakat Kerajaan Singosari semakin membaik. Kemakmuran rakyat makin dapat dirasakan serta dapat hidup dengan aman dan sejahtera saat pemerintah Kerajaan Kertanegara.
Raja Kertanegara melakukan pembangunan dengan kerja keras dan tanpa henti. Kemudian cita-cita Kertanegara untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Singosari dapat tercapai juga walaupun belum sempurna. Wilayah yang berhasil dikuasai meliputi Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Bali, Melayu, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka itu berhasil tercapai. Lalu untuk sumber-sumber kerajaan Singosari sendiri, ada beberapa sumber yang terkait dengan keberadaan kerajaan Singosari, yakni dari kitab Paraton, Negara Kertagama, dan beberapa candi peninggalan kerajaan Singosari. Untuk kitab Paraton sendiri, dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui mengenai asal usul dari raja pertama Singosari, yakni Ken Arok, dan kehidupannya. Lalu untuk kitab Negara Kertagama, kitab tersebut merupakan karangan Empu Pranca yang isinya menjelaskan tentang raja-raja dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit. Untuk bangunan candi, keberadaan kerajaan Singosari juga dibuktikan dengan penemuan beberapa candi, yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Lalu untuk masa kejayaan kerajaan Singosari sendiri, kejayaan kerajaan Singosari dapat dibuktikan beberapa bekas peninggalan kemajuan peradaban, ekonomi, budaya maupun politik. Puncak kejayaan kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintah Raja Kertanegara atau gelarnya Sri Maharaja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang tegas. Ketegasan tersebut dibuktikan dengan mengganti pejabat yang tidak berkualitas atau tidak mau mematuhinya. Dengan cara tersebut, kerajaan Singosari menjadi negara yang memiliki ketahanan yang tinggi di berbagai bidang. Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Campa. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kertanegara, Singosari menjadi kerajaan terkuat di Nusantara. Sehingga Singosari juga kuat secara perdagangan dan militernya, sehingga mempengaruhi sistem politik dan ekonomi yang stabil. Lalu untuk keruntuhan kerajaan Singosari sendiri, disebabkan karena terjadi sengketa dari lingkup internal kerajaan ini, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan. Selain itu, sebab yang lain adalah adanya penghinaan terhadap Kubilai Khan. Penghinaan ini disebabkan karena utusnya dilecehkan dan dianiaya. Hal ini merupakan sebagai pengumuman perang. Utusan yang dilukai di kerajaan Singosari kembali menghadap Kubilai Khan. Setelah itu ia marah dan kemudian melakukan pengiriman pasukan terkuat untuk menghancurkan kerajaan Singosari. Kemudian pasukan yang diutus berangkat dengan dipimpin oleh 3 panglima, tepatnya pada tahun 1292 Masehi, untuk mencegah kekuatan pasukan Mongol memasuki istana kerajaan Singosari. Kertanegara mengutus seluruh pasukannya untuk menghadang pasukan Mongol tersebut. Lalu untuk peninggalan kerajaan Singosari, seperti halnya dengan kerajaan yang lainnya, kerajaan Singosari juga meninggalkan beberapa jejak peninggalan sejarah yang dapat kita jumpai. Peninggalan tersebut merupakan sebuah sumber yang dapat kita lihat dan juga sebagai patokan mengenai keberadaan kerajaan Singosari. Peninggalan kerajaan Singosari berupa bangunan candi, arca, dan prasasti. Untuk candi sendiri terdapat Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumber Awan, Candi Jawi, dan Candi Kidal. Lalu untuk arca yaitu dapat arca Dwarapala. Lalu untuk prasasti yaitu ada prasasti Singosari dan juga prasasti Wurare. Dan berikut semua yang telah saya jelaskan mengenai sejarah kerajaan Singosari, tentang kerajaan Hindu-Buddha. Sekian, saya Dava Rizky Sudrajat, pamit undur diri. Terima kasih banyak.